Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan yang di dalamnya ada dana pemasukan, dana pengeluaran, data karyawan, serta ada fitur hutang. Kemudian yang terakhir ada laporan keuangan. Dan tim project dari kelompok kami terdiri dari Agus Cahyati NIM 155, kemudian saya sendiri Agina Vita Dewi NIM 130, dan Sepia Marcella NIM 158. Dan di sini jobdesk saya sebagai membantu menyusun makalah dan merancang program aplikasi sistem informasi keuangan pada kelompok kami. Latar belakang dari pembuatan ini adalah sistem keuangan berfungsi untuk mengatur segala pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan proses pada organisasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan organisasi maupun pengguna individu tersendiri. Nah, penggunaan sistem keuangan ini yang terkomputerisasi akan lebih banyak menghemat waktu, tidak menyita banyak tenaga, dan menghasilkan keakuratan penyajian data karena telah ditambahkan sistem database pada aplikasi sebagai media penyimpanan data. Dan kemudian apa itu manajemen kas? Hubungannya pada manajemen sebelumnya, manajemen kas ini dapat dikaitkan dengan pengauditan, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kas mengarah pada pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan kas perusahaan dengan baik. Penilaian manajemen kas berhubungan dengan likuiditas pasar, arus kas, investasi, dan strategi yang perlu disiapkan dalam proses pendanaan. Dan untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Cahyati akan menjelaskan mengenai cara mengetahui laporan sistem kas. Di kelompok saya bertugas sebagai pengedit video, PPT, dan juga membantu untuk mengoding aplikasi yang kelompok saya punya. Nah, bagaimana cara mengetahui laporan sistem kas? Laporan pendapatan dan pengeluaran dirancang untuk mengidentifikasi semua bentuk pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Laporan pendapatan dan pengeluaran adalah jenis dokumen keuangan yang dirancang untuk mengidentifikasi semua bentuk pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Sementara, mendokumentasikan semua pembayaran atau pengeluaran yang terkait dengan periode yang sama. Lalu bagaimana cara menjaga agar kas tetap seimbang? Di sini ada 5 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengetahui biaya produksi dan pengeluaran. Memberikan diskon adalah salah satu cara yang paling ampuh dalam menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Namun, jika kita kemudian menjualnya di bawah harga pokok atau biaya produksi, tentu saja akan menghasilkan cash flow yang negatif. Maka sebelum memberikan diskon, ketahui dan kalkulasikan dulu berapa biaya produksi tersebut. Setelah ditentukan, maka kita dapat menghitung besaran diskon yang bisa diberikan dengan tetap mengutamakan kestabilan cash flow. Yang kedua, menerapkan strategi bundling. Selain memberikan diskon pada pelanggan, kita juga bisa menerapkan strategi bundling untuk menarik konsumen. Di sini kita bisa menawarkan paket dengan menggabungkan beberapa produk atau jasa dalam satu paket. Misalnya, menawarkan snack yang dibuat satu paket dengan minuman ringan yang ditawarkan dengan harga khusus. Strategi ini banyak diminati oleh konsumen karena nilai lebih yang diberikan daripada membeli produk secara terpisah. Keberhasilan strategi ini tergantung pada bagaimana kita bisa memadupadankan sebuah paket. Strategi bundling ini akan memberikan sedikit peningkatan harga dengan daya tawar yang tinggi, sehingga akan menjaga arus kas tetap stabil dan aman. Yang ketiga, menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Besarnya keuntungan yang kita ingin dapatkan tergantung pada setinggi apa penawaran yang kita ajukan pada konsumen. Untuk mendapatkan transaksi dengan nilai yang besar, maka kita juga menawarkan dengan harga yang besar pula. Dengan demikian, konsumen akan menawar dengan harga yang tidak terlalu jauh dari harga yang ditawarkan. Yang harus diperhatikan adalah mengetahui standar harga yang berlaku. Jangan sampai kita mematok harga yang tidak logis.
mematok harga tinggi untuk sebuah produk tertentu yang memang pantas. Terkadang, membuat konsumen tertarik karena merasa mereka yakin dengan mutu yang kita tawarkan. Yang keempat, mendorong pembelian berulang. Jika bisnis kita fokus pada volume transaksi, maka mendorong pembelian berulang adalah hal yang sangat penting dilakukan. Karena terkadang kita belum mendapatkan profit pada pembelian pertama atau kedua. Untuk itu, kita harus mendorong agar konsumen terus melakukan transaksi dengan menawarkan berbagai program yang menarik. Yang terakhir, ada menunda pembelian inventaris. Pembelian atau penambahan fasilitas memang diperlukan untuk meningkatkan daya saing bisnis kita. Namun, jika tidak dilakukan dengan efektif, akan mempengaruhi kestabilan cash flow bisnis. Kestabilan dan keamanan cash flow haruslah menjadi prioritas utama. Untuk itu, sedikit menunda pengadaan inventaris dapat menjaga cash flow tetap stabil. Mengelola keuangan usaha harus dilakukan dengan perencanaan yang komprehensif, sehingga kita dapat menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Marcella. Subjek saya dalam pembuatan tugas ini adalah pembuatan makalah, menghosting, dan membantu membuat program. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian aplikasi sistem informasi keuangan kas yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu pada menu login, terdapat email dan password. Kita dapat memasukkan email dan password, setelah itu baru bisa masuk. Halaman pertama yang muncul adalah halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat tampilan pendapatan, pengeluaran, sisa uang, tak karyawan. Pada halaman ini juga terdapat area chart pada pendapatan minggu ini serta perbandingan. Selanjutnya menuju menu pendapatan. Pada menu pendapatan terdapat beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari buat web pemerintah, desain poster lomba, instalasi software, instalasi OS, dan buat video animasi. Pada halaman ini kita juga dapat memasukkan transaksi yang masuk. Selanjutnya yaitu pada menu pengeluaran. Pada menu pengeluaran juga terdapat beberapa sumber pengeluaran, yaitu domain, hosting, listrik, air, dan wifi. Serta terdapat catatan dan area chart. Kita juga dapat memasukkan pengeluaran yang terjadi. Selanjutnya yaitu pada menu karyawan. Pada menu karyawan terdapat daftar karyawan yang berisi nama, posisi, alamat, umur, serta kontak. Kita juga dapat menambahkan atau menghapus data karyawan pada halaman ini. Selanjutnya yaitu pada menu hutang. Pada menu hutang terdapat area chart hutang minggu ini yang terjadi, serta perbandingan pendapatan dan pengeluaran. Pada menu hutang juga dapat menambahkan hutang yang terjadi. Selanjutnya yaitu pada menu laporan keuangan. Pada menu laporan keuangan terdapat nama laporan keuangan, jumlah transaksi, jumlah total uang, serta download laporan. Pada laporan keuangan terdapat 3 laporan, yaitu laporan hutang, laporan pemasukan, serta laporan pengeluaran. Pada laporan ini kita bisa mendownload laporan-laporan yang telah terjadi. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.